Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan trader Indonesia dimanapun berada. Kembali lagi bersama saya Maurits di acara analisa harian kita pada hari ini, hari Senin tanggal 16 Januari tahun 2023. Rekan trader semuanya, seperti biasa saya selalu hadir untuk membawakan analisa harian kita setiap hari. Setelah itu juga saya akan membawakan kupas tuntas gold. Tapi untuk saat ini saya membawakan analisa harian kita dulu. Kita akan membahas secara teknikal. Kita akan melihat fundamental yang sedang terjadi. Kita akan membahas news-news yang sedang terjadi. Nah, supaya rekan trader semuanya dalam melakukan analisa setidaknya sudah mengetahui apa saja yang akan terjadi pada hari ini, sehingga rekan trader bisa mengambil suatu keputusan yang jitu dalam bertransaksi. Oke rekan trader semuanya, tema kita hari ini ya seperti biasa setiap hari selalu akan ada tema yang saya bawakan, dan tema kita hari ini adalah kemunduran dolar Amerika. Ini sangat luar biasa tema yang saya angkat ini, karena kalau rekan trader lihat di platform dolar Amerika ini dia mengalami kemunduran yang sangat dahsyat ya. Dia mengalami kemunduran yang sangat dahsyat ya, udah beberapa hari ini. Dan kalau rekan trader lihat bahwa kemunduran yang terjadi selama 1 minggu terakhir ini ya, sempat dia mengalami kenaikan yang sangat luar biasa sampai di 105 itu pada tanggal 5 Januari. Malahan dia sempat di 105.369 ya. Di tanggal 6 dia mengalami pelemahan yang sangat luar biasa, dan kemarin hari Jumat kemarin ditutup di seputaran 101. Bagaimana pergerakan dolar Amerika hari ini? Kalau kita lihat rekan trader bahwa ya memang kita lihat bahwa dolar melemah karena risk on yang sangat menguat, dan kalau kita lihat juga pelemahan yang terjadi dolar Amerika ini sudah sangat tentu dia dikarenakan karena statement-statement yang dikeluarkan oleh Gubernur Sentral Bank Amerika The Fed, dan yang lebih luar biasa lagi adalah inflasi yang tidak mendukung dari pergerakan dolar Amerika. Nah, oleh karena itu sangat wajar apabila dolar mengalami pelemahan, sehingga membuat aset-aset lainnya ya. Kita bisa lihat bagaimana Euro USD mengalami kenaikan yang sangat dahsyat, bagaimana Pound Sterling pun juga mengalami kenaikan yang sangat dahsyat, bagaimana gold sampai menembus level 1900. Dan kalau kita lihat fenomena ini adalah fenomena di mana ya rekan trader bisa lihat, ini adalah fenomena di mana semua aset sudah berada di puncak atau di lembah, sudah berada di level support maupun level resisten. Secara teknikal kita lihat bahwa ini dolar Amerika dia sudah berada di level support terendah, walaupun dia belum sampai ke support benar ya. Kalau kita lihat di indikator teknikal RSI, artinya kemungkinan besar ke depan dia akan mengalami pembalikan arah. Begitupun juga Euro USD, berikutpun juga gold. Rekan trader lihat ya, gold udah sampai di level yang paling terakhir di titik resistennya ya. Banyak yang bilang dia akan menuju 2000, saya bilang benar, dia akan menuju 2000, dan dia akan mengulangi kisah 1 tahun lagi di saat peperangan antara Rusia dengan Ukraina ya, membuat gold naik ya, itu sangat benar. Tapi kalau kita lihat bahwa secara teknikal berdasarkan data-datanya dia berada di titik puncak yang paling tertinggi, sehingga inilah yang bisa membuat pergerakan atau pembalikan arah yang terjadi. Oleh karena itu saya bilang bahwa gold untuk mencapai 2000 menurut saya untuk saat ini 1 minggu 2 minggu ke depan mungkin sangat sulit ya menurut saya ya. Tapi kita tidak tahu ke depan, segala sesuatu dalam pasar itu kan akan selalu bisa cepat berubah. Pasar itu selalu dinamis, market sangat dinamis. Dia bisa berubah saat ini, dia bisa berubah detik ini ya, dia bisa berubah kapan saja tergantung keinginan yang terjadi di pasar ya. Oke, kita balik ke indeks dolar Amerika. Kalau kita lihat rekan trader semuanya bahwa ya, kita lihat di sini bahwa apa yang terjadi, kemunduran yang terjadi dari dolar Amerika ini sudah sangat luar biasa, karena
tekanan bearish di sekitaran dolar tetap berlanjut di awal minggu ini. Masih ada tekanan bearish ya, walaupun sedikit pasar sekarang wait and see untuk kembali lagi menjadi bullish ya, tapi masih ada tekanan bearish di sini ya. Ini dia. Dan kalau kita lihat bahwa ini adalah efek buruk dari ekspektasi yang sangat lamban yang dikeluarkan oleh The Fed. Jadi kalau kita lihat ini The Fed ini antara hawkish dan dovish. Kalau memang hawkish, otomatis dolar Amerika akan meningkat. Karena kita lihat bahwa inflasi pun juga sudah sangat kuat terjadi. Sampai detik saat pun ini, The Fed tidak bisa menanggulangi inflasi yang terjadi di Amerika. Apabila inflasi terus akan terjadi, otomatis akan terjadi resesi. Itu sudah sangat jelas, itu hukumnya ya. Oleh karena itu, perlambatan sikap kehati-hatian yang terjadi membuat dolar ini agak sedikit mengalami pelemahan. Dan memang kalau kita lihat pun juga ya, memang dolar sudah saatnya mengalami udah berada di titik puncak yang mengalami pelemahan. Makanya di analisa harian saya, malahan saya bilang bahwa ya, di analisa harian saya bilang bahwa dolar Amerika ini bisa turun malahan sampai bukan di 101, bisa sampai ke 99 malahan. Bisa sampai malahan 90 pun juga bisa. Tapi kita akan lihat arah pergerakannya ke depan ya. Kita akan lihat segala sesuatu ini kan kita lihat dari fundamental yang terjadi, keadaan yang terjadi di market. Dari situlah ada sentimen-sentimen yang terjadi dan kita bisa melihat sentimen itu dan kita bisa menggunakan teknikal yang terjadi. Oleh karena itu kalau kita lihat rekan trader bahwa kemunduran yang terjadi pada dolar Amerika ini sudah sangat jelas ditentukan oleh kelemahan, keterlambatan, ya, dan sikap hati-hati yang dikeluarkan oleh The Fed dalam menangani inflasi yang terjadi di Amerika. Ya, itu dia. Karena apabila salah menangani inflasi yang terjadi, sudah barang tentu resesi akan terjadi. Dan apabila resesi terjadi di Amerika, artinya resesi dunia yang akan terjadi. Makanya banyak bilang bahwa tahun 2023 adalah tahun ke-8. Dan kita akan lihat apakah benar tahun ke-8. Tapi kalau menurut saya, tahun 2023 ke-8 boleh buat ekonomi dimanapun juga. Tapi buat seorang trader, di saat ada ke-8 itu adalah tempat yang paling mudah untuk kita melakukan investasi di forex. Karena grafiknya gampang dibaca, rekan trader. Logika gini aja. Kalau sumpahnya dolar Amerika menguat, euronya menguat, pasti sideways. Dua-duanya sama-sama kuat. Tapi kalau satunya kuat, satunya lemah, kan gampang kita melihat. Ya kalau tidak bullish, ya dia pasti bearish. Itu aja kan. Makanya 2023 banyak bilang bahwa itu adalah tahun ke-8. Tapi di tahun ke-8 itu adalah tempat yang paling aman, tempat paling nyaman, dan tempat paling gampang untuk kita melakukan analisa dalam trading. Baik itu trading di forex, kripto, maupun di saham atau di mana saja. Oke rekan trader, demikianlah tema kita pada hari ini. Dan sekarang kita coba masuk langsung ke analisa teknikal. Nah, bagaimanakah analisa teknikal yang akan saya bawakan? Kita mulai dari indeks dolar Amerika. Untuk indeks dolar Amerika, rekan trader bisa lihat di sini dengan jelas bahwa arah pergerakan indeks dolar Amerika hari ini benar-benar wait and see. Ya, di satu sisi masuk di pasar Asia, dia mengalami pelemahan. Di sisi lain sekarang setelah berada di pasar Eropa, tanda-tanda bullish segera akan terjadi. Dan kalau kita lihat secara teknikal pun juga dia udah berada di titik level yang paling terendah. Dia siap-siap untuk mengalami kenaikan. Oleh karena itu kalau saya lihat di sini rekan trader, kalau dari analisa saya bisa bilang bahwa pasangan mata uang ini pasangan mata uang lagi, dolar Amerika, menurut analisa saya dia masih bisa naik minimal ya. Kalau saya lihat di sini dengan batasan sini, artinya saya bisa lihat bahwa dia masih bisa naik minimal sampai maksimal di 102.100. Dia masih bisa naik situ. Tapi dia akan mencoba awal dulu sampai di 101.981 dan harus diperhatikan apabila terjadi pembalikan arah ya dia pasti akan mencoba di titik yang paling terendah di 101.546. Oleh karena itu saya berasumsi bahwa inilah pergerakan dia antara 101.546 sampai 102.100.
Oke, sekarang kita masuk ke Euro USD, rekan trader. Bagaimanakah pergerakan dari Euro USD pada hari ini? Untuk Euro USD kita bisa lihat dengan jelas ini bahwa pergerakan dari Euro USD adalah sebagai berikut. Kita bisa lihat bahwa tendensi harian Euro USD pada hari ini masih sebagian besar mengalami bullish. Tapi tidak tertutup kemungkinan apabila dia masuk ke pasar Eropa, dia bisa mengalami pelemahan. Apalagi kalau kita lihat secara tendensinya, dia sudah berada di level paling tertinggi, di titik resisten ya. Oleh karena itu harap diperhatikan. Oke, kita akan lihat sekarang di time frame yang lebih rendah. Di sini sudah sangat jelas rekan trader bahwa bagaimanakah arah pergerakannya. Ya, kalau kita lihat tendensinya bullish, artinya kita akan lihat seperti kayak gini ya. Nah, tapi menurut analisa saya rekan trader, Nah, kalau menurut analisa saya rekan trader, dia ini masih bisa mengalami pelemahan ya sampai di level yang paling terendah di sini, atau tidak tertutup kemungkinan dia akan turun sampai level paling terendah di seputaran 1.08164. Tapi harap diperhatikan apabila terjadi kenaikan dia paling maksimal itu sampai di level 1.09026, tapi saya lebih mengambil posisi bahwa dia itu akan naik paling tertinggi itu di 1.08867. Oleh karena itu saya bisa mengambil suatu analisa bahwa pergerakan yang nyata dia ini di sekitaran sini 1.08233, tapi apabila dia mengalami penurunan pelemahan, dia akan coba sampai di level 1.08098, dan apabila dia mengalami kenaikan, dia akan mencoba naik sampai di level sini. Nah, ini dia 1.09026. Oke, kita lanjut ke pound sterling. Bagaimanakah arah pergerakan dari pound sterling rekan trader semuanya? Untuk pound sterling sudah sangat jelas, kita lihat di sini bahwa arah pergerakan dari pound sterling hari ini tendensinya masih tetap bullish, dan kita akan lihat bagaimana dia masuk ke pasar Eropa. Ya, kita lihat sini sekarang. Oke, kita lihat. Oke, jadi kalau saya lihat di sini rekan trader ya, saya lihat di sini bahwa kemungkinan besar menurut saya dia ini masih bisa turun lagi. Minimal penurunan dia itu akan sampai di posisi sini 1.22128. Itu minimal yang akan terjadi pada pasangan mata uang pound sterling. Tapi kalau dia mau turun lagi ya dia akan sampai di daerah sini rekan trader. Nah, itu dia 1.21986. Dan harap diperhatikan apabila terjadi kenaikan ya dia akan kembali balik lagi semula di sekitaran 1.22799 atau di 1.22899. Oleh karena itu rekan trader, arah pergerakan dia menurut analisa saya itu dia akan sampai daerah sini. Tapi kalau terjadi kenaikan, dia akan coba naik di daerah yang lebih tinggi sini. Sabar. Dia akan naik sini, atau dia akan turun di daerah yang lebih rendah lagi di daerah sini rekan trader. Dia akan turun di daerah yang lebih rendah lagi di daerah sini. Ya rekan trader ya. Nah, ini dia. Oke rekan trader. Rekan trader bisa lihat bahwa inilah arah pergerakannya. Sekarang kita coba masuk ke gold. Bagaimana ke arah gold? Nah, khusus untuk gold ini rekan trader, untuk gold saya menjelaskan ini sedikit lari-lari aja cepat-cepat, tapi nanti setelah ini di acara kupas tuntas gold lebih mendetail lagi saya akan menjelaskan di sana. Oke, kita masuk ke gold rekan trader. Untuk gold rekan trader bisa lihat di sini arah pergerakan gold adalah sebagai berikut. Untuk gold rekan trader, di sini sudah sangat jelas bahwa gold tendensinya bearish pada hari ini. Ya. Masuk pasar Asia udah mulai kelihatan, pasar Eropa dia udah mulai menunjukkan tanda-tanda bearish. Dan kita akan lihat seberapa besar arah pergerakan yang terjadi rekan trader. Wah, ini dia. Oke. Nah, kita bisa lihat di sini kalau menurut analisa saya ini bearishnya masih kuat ini. Ya, saya bisa bilang bahwa bearishnya ini dia bisa sampai di level paling terendah di 1905 malahan. Poin 11 ya, dia bisa sampai ke arah situ. Saya bilang dia bisa sampai ke 1905. Tapi harap diperhatikan apabila terjadi kenaikan ya dia akan mencoba naik yang minimal sampai di level tertingginya di seputaran sini. Nah, sini ya. Oke. 1927. Oleh karena itu arah pergerakan dari gold adalah sini dia. 1905 sampai 1927. Oke, kita masuk sekarang ke USD Yen Jepang. Untuk USD Yen Jepang rekan trader, kita bisa lihat dengan jelas ini bahwa
USD Yen Jepang arah pergerakannya adalah sebagai berikut. Untuk USD Yen Jepang tendensinya sudah sangat jelas, hari ini dia lebih banyak bullish. Kita akan lihat bagaimana pergerakan ke depan, dan kita lihat di sini rekan trader tendensi bullish juga masih sangat kuat. Saya bisa lihat di sini bahwa dia menurut saya tendensi nilai paling maksimal itu kan di seputaran 128.889. Tapi saya berasumsi bahwa kenaikan dia yang paling maksimal itu dia akan coba naik sampai di level sini rekan trader. 108.529 itu adalah yang paling maksimal. Dan apabila terjadi pelemahan dia itu ya di sekitaran sini. Nah, oke. 127. Oleh karena itu menurut analisa saya ya, pergerakan yang terjadi itu dari pasangan mata uang ini adalah 127.342 sampai 128.529. Itu adalah pergerakan yang terjadi. Oke rekan trader, selanjutnya rekan trader untuk kalender ekonomi hari ini rekan trader, khusus untuk hari ini kalau saya lihat rekan trader bahwa kalender ekonomi hari ini tidak terlalu banyak yang mendetail ya, yang sangat luar biasa, tapi menurut saya hati-hati nanti pada pukul 17.00 waktu Indonesia bagian Barat ya, dan pukul 22 waktu Indonesia bagian Barat ada data-data kalender ekonomi yang sangat penting. Sentimen ekonomi Eropa, Jerman, dan pidato Gubernur Sentral Bank of England. Oke rekan trader semuanya. Rekan trader, demikianlah rekan trader analisa harian yang ingin saya bawakan pada kesempatan kali ini. Saya berharap semoga apa yang saya berikan ini sedikitnya menambah wawasan tentang trading yang akan dilakukan oleh rekan trader semuanya. Oleh karena itu rekan trader, terus analisa dan analisa terus, karena kunci keberhasilan kita adalah analisa yang kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam Profit Indonesia.